Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rugi Galisa, kelas B, nomor absen 21. Saya ingin memaparkan nilai skripsi saya yang berjudul Peranan Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengembangan Organisasi. Terdapat daftar isi. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kepemimpinan merupakan kapasitas untuk membujuk orang lain agar melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Komunikasi kepemimpinan merupakan pendekatan manajemen dengan fokus ganda yang bekerja menuju apa yang terbaik bagi organisasi individu dan apa yang terbaik bagi kelompok secara keseluruhan, secara bersamaan. Pengembangan organisasi merupakan upaya terencana yang dilakukan yang dikelola oleh suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Pada zaman sekarang, mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan organisasi tersebut. Aktif antar organisasi tidak hanya sebatas mengikuti kegiatan rutin, tetapi juga melibatkan diri secara aktif dalam meningkatkan peranan komunikasi dan kepemimpinan. Dan yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman berharga dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menciptakan sinergi yang diantara anggota organisasi. Mahasiswa ini belajar untuk mengungkapkan ide-ide, mendengarkan dengan baik, berkolaborasi dengan anggota lainnya, kemampuan ini tidak hanya bermanfaat dalam lingkup organisasi, tetapi juga berguna di masa depan saat berinteraksi dengan orang-orang lain di lingkungan profesional. Dengan adanya peranan komunikasi dan kepemimpinan, mahasiswa ini secara tidak langsung turut serta dalam pengembangan organisasi. Mereka menjadi agen perubahan yang mampu merancang inisiatif baru, memotivasi anggota, membawa organisasi menuju kesuksesan. Keaktifan dalam organisasi tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada perkembangan pribadi dan profesional mahasiswa tersebut. Fokus penelitian terdapat 10. Dan tujuan penelitian untuk mengetahui peranan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dan kepemimpinan mahasiswa dalam konteks kegiatan organisasi. Manfaat penelitian dibagi dua, manfaat penelitian akademik dan manfaat penelitian praktis. Manfaat penelitian akademik, hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya peran yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Manfaat penelitian praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi terhadap strategi komunikasi dan kepemimpinan yang efektif, dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi anggota. Kedua, landasan teori. Konsep ini diambil dari komunikasi kepemimpinan memainkan peran penting dalam pengembangan organisasi. Salah satu peran utama dalam komunikasi kepentingan adalah untuk memfasilitasi perubahan dan inovasi dalam organisasi. Dan perspektif Islam, peran komunikasi kepemimpinan dalam mengembangkan organisasi ada bersikap adil, memberikan saran, mendukung, dan membangun hubungan yang baik dengan anggota tim lainnya. Review literatur. Untuk membuat fondasi dasar penelitian ini, ada berbagai penelitian, ada apa? Terus variabel. Variabel ini pertama untuk komunikasi kepemimpinan. Variabel dalam komunikasi kepemimpinan merujuk pada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antara pemimpin dan anggota tim lainnya. Beberapa variabel yang relevan termasuk gaya komunikasi pemimpin, sikap kejagaan pesan, kemampuan mendengarkan, kepercayaan, dan kejujuran.
Kemampuan dapat mendengarkan pemimpin juga merupakan variabel kunci karena komunikasi efektif melibatkan proses saling mendengarkan dan memahami kepercayaan dan kejujuran pemimpin juga memegang peran penting dalam membangun hubungan yang kuat, produktif dengan anggota tim lainnya. Yang kedua, variabelnya yaitu pengembangan organisasi. Variabel pengembangan organisasi merupakan salah satu konsep yang berkaitan dengan perubahan adaptasi dalam organisasi untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan. Pengembangan organisasi terkait dengan berbagai aspek seperti perubahan, inovasi, reformasi, serta memiliki efek yang positif terhadap kinerja karyawannya. Variabel ini pengembangan organisasi juga terkait dengan hubungan antar manusia, organisasi, dan berbagai aspek lainnya dalam organisasi. Pengembangan organisasi ditujukan untuk memperbaiki efektivitas dan kemampuan organisasi beradaptasi dengan kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berubah. Selanjutnya, ketiga, metode penelitian. Paradigma penelitian kita ambil kualitatif dengan tujuan untuk memahami makna dan interpretasi subjektif peranan komunikasi kepemimpinan dari perspektif mahasiswa dan pemimpin organisasi pengguna metode wawancara yang mendalam, observatif partisipatif, dan analisis isi untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan konstruksi makna mahasiswa terhadap komunikasi kepemimpinan. Selanjutnya, pendekatan penelitian menggunakan observasi partisipasi yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang bagaimana komunikasi kepemimpinan terjadi dalam kegiatan organisasi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengembangan organisasi. Penggunaan ini terlibat aktif dalam kegiatan organisasi, mencatat pengamatan, berpartisipasi dalam interaksi komunikatif. Metode penelitian yang dimana ini menganalisis dokumen, pidato, komunikasi tertulis, ataupun mengidentifikasi pola dan tema. Dengan adanya metode penelitian ini, punya kelebihan itu memberikan analisis objektif dari komunikasi tertulis. Keterbatasannya yaitu terbatas pada informasi yang terdokumentasi. Teknik penarikan informan dilakukan secara random sampling, yaitu memilih informan secara acak dari populasi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan organisasi, menggunakan daftar mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan organisasi, dan memiliki secara acak beberapa untuk diwawancarai. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati perilaku dan interaksi mahasiswa dalam kegiatan organisasi berlangsung. Penerapan observasi ini untuk memahami secara berlangsung bagaimana komunikasi kepemimpinan itu terjadi dan berdampak pada dinamika organisasi. Metode pengumpulan data ini melibatkan keabsahan data. Keabsahan data dapat dilakukan dengan plotting, ya, piloting, yakni uji coba alat pengumpulan data dengan kelompok kecil dari populasi mahasiswa yang serupa untuk mengevaluasi sejauh mana sih alat tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memahamkan kepada responden. Yang kedua itu coding. Kenapa dilakukan coding? Itu pengadaan dengan kodean teoritis, yakni membuat hubungan dan model konseptual antara konsep atau tema yang telah diidentifikasi. Langkahnya itu terdapat dua, identifikasi pola antara konsep ataupun bangunan model kerangka kerja teoritis yang menjelaskan hubungan antar konsep dan bagaimana hal itu berkontribusi pada komunikasi kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama itu menganalisis data
dengan melalui jaringan sosial. Maksudnya di sini menganalisis pola hubungan sosial dan interaksi antar mahasiswa dalam konteks organisasi untuk memahami dinamika komunikasi kepemimpinan. Jadi di penelitian ini dengan pemilihan sampel dan teknik sampling dan sampel mewakili itu populasi mahasiswa yang relevan dan teknik sampling itu purposive sampling untuk memilih mahasiswa yang memiliki pengalaman komunikasi kepemimpinan yang signifikan. Keterbatasan dan kelemahan penelitian itu kita rinci lagi keterbatasan penelitian dengan melihat subjek responden, yakni responden mahasiswa dapat dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman pribadi mereka. Kalau kelemahannya itu pengumpulan komunikasi kepemimpinan yang bersifat subjektif dan persepsi interpretasi mahasiswa terhadap komunikasi kepemimpinan pun bervariasi. Dengan hal ini mempengaruhi hasil penelitian kita. Ini daftar pustakanya dan ini merupakan 5W dan plus 1H untuk mewawancarai kepada responden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.